Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng-bareng atau sendiri? Gedein dong. Perkenalkan, makanya pakai dulu pakai tahu. Iya ya udah. Perkenalkan. Saya biar fokusnya tuh banget loh kalau pakai mic. Iya. Biar suaranya karena takutnya nggak dapet, ntar ibunya malah penasaran. Oh, iya nggak apa-apa. Coba lihat dulu kedengeran nggak kalau. Perkenalkan, nama saya Naila Melani NA, sekaligus sebagai pembawa acara dan yang akan yang akan memandu kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Boleh di sebelah saya, Mas. Perkenalkan semuanya, nama saya Lenski Mati Siregar. Perkenalkan semuanya, nama saya Natasha Adinda Maharani. Perkenalkan nama saya Syifa Fadia Salsabila. Saya Kayla Fatia. Saya Virginia Ramudita Gunawan. Selamat pagi teman-teman semua, saya Bunga Impinan Ayundara. Caci. Halo. Nah, di play dulu baru lo kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin perkenalan diri dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Naila Melani NA, sekaligus pembawa acara yang akan memandu acara kegiatan kita pada siang hari ini. Boleh perkenalan diri dulu semuanya? Halo, selamat pagi teman-teman semua. Kenalin, nama aku Bunga Impinan Ayundara. Halo semuanya, perkenalin nama aku Virginia Ramandita Gunawan atau kalian bisa panggil Nia aja. Selamat siang, selamat pagi menuju siang semuanya. Aku Syifa Fadia Salsabila. Aku Kayla Fatia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Natasha Adinda. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lenski Mati Siregar. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Zakian Samana Putra. Boleh dipanggil Zaki. Perkenalkan, kami dari mahasiswa program studi Komunikasi Digital dan Media dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Nah, sebelumnya aku mau ngejelasin dulu maksud dan tujuan kami hari ini. Pasti kan anak-anak ada yang nanya dong, kita tuh kakak-kakak yang di depan sebenarnya mau ngapain sih gitu kan. Nah, kami ditugaskan untuk melakukan sosialisasi ke sekolah. Makanya di depan ada tulisan AGTS. AGTS itu apa sih? AGTS adalah singkatan dari Aceh Goes to School. Jadi nanti kakak-kakak di depan bakal menyampaikan materi dan mengenalkan kebudayaan Indonesia. Salah satunya adalah tentang Aceh. Nah, kenapa Aceh? Karena kami ada mata kuliah komunikasi lintas budaya ya. Nah, kita tuh harus memperkenalkan salah satu budaya di Indonesia agar tetap dikenalkan dan tetap dilestarikan. Nanti bakal ada dijelasin tentang makanan khas Aceh, bahasa Aceh itu kayak apa. Yang pasti semoga bisa nambah insight dan wawasan teman-teman tentang salah satu budaya di Indonesia ini. Sebelum ke pemaparan materi, aku mau mention nih, nanti di akhir bakal ada sesi kuis. Mungkin anak-anak Semanpat, karena aku juga alumni Semanpat ya, kan kayaknya udah gak asing deh sama kuis Kahoot. Ya kan, kuis Kahoot. Nah, jadi aku harapkan nanti bakal ada soal-soal seputar hal-hal yang akan dipaparkan sama teman-teman di depan. Jadi aku harap teman-teman fokus dan nyimak materi yang bakal disampaikan biar nanti bisa ngejawab soal kuisnya. Oke? Oke. Sekarang lanjut ke pemaparan materi aja ya. Pemaparan materi yang pertama akan menjelaskan tentang sejarah Aceh. Sejarah Aceh ini akan dijelaskan oleh Kak Alenski. Kepada Kak Alenski, dipersilahkan. Sebelumnya kita mau izin ngerekam kalian, boleh gak? Boleh. Nanti bakal di-upload di YouTube sama Instagram, gak apa-apa. Baik, sebelumnya aku mau mulai sedikit tentang sejarah Aceh. Kira-kira teman-teman semua ada yang tahu nggak tentang kerajaan Aceh Darussalam? Tahu? Nah, aku mau ngejelasin sedikit lebih dalam tentang Aceh Darussalam itu sendiri. Jadi, kerajaan Aceh Darussalam itu didirikan pada tahun 1514 oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Nah, Sultan Ali Muhayyad Shah ini menemukan kata Aceh dari Aceh atau Acin yang berarti pesisir utara Sumatera. Kenapa sih akhirnya pesisir utara Sumatera? Karena Aceh itu berada di paling pojok atau paling pinggir dari pulau Sumatera itu sendiri. Nah, didirikan di atas puing-puing kerajaan Hindu-Buddha sebelumnya, karena kan jauh sebelum ada agama Islam itu adanya agama Hindu-Buddha. Jadi sebelum ada Aceh Darussalam ini ada kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sebelumnya. Gak cuma dari kerajaan Hindu-Buddha sebelumnya,
kerajaan Aceh Darussalam ini juga menyatukan beberapa kerajaan di sekitarnya. Jadi beberapa kayak koloasi, tahu nggak sih kalian, kayak pertemanan gitu. Akhirnya membentuklah sebuah kerajaan yang besar gitu loh. Nah, nggak cuma kerajaan-kerajaan kecil aja yang di sekitarnya, bahkan kerajaan Samudra Pasai, di mana kerajaan Islam pertama di Indonesia itu berhasil menjadi kekuasaan dari Kesultanan Aceh itu sendiri. Itu kenapa kerajaan Aceh Darussalam ini dinobatkan sebagai kerajaan Islam terbesar dan paling berpengaruh di Asia Tenggara pada abad itu. Oke, boleh next selanjutnya. Nah, sebelum aku lanjut ke slide selanjutnya, aku mau nanya, kira-kira teman-teman tadi ada yang masih ingat gak kata Aceh itu berasal dari kata bermakna apa? Ada hadiahnya, tenang aja. Ayo. Pesisir utara apa? Pesisir utara. Ada satu lagi, kurang satu katanya yang paling penting. Sumatera. Berarti kalau dipanjangin jadi Pesisir Sumatera. salah. Pesisir utara Sumatera. Boleh nih. Nah, ya, terima kasih ya. Nah, kita lanjut. Kenapa sih Aceh akhirnya menjadi kerajaan Aceh yang paling berpengaruh di Asia Tenggara? Karena kalian tahu nggak Kekaisaran Ottoman di Turki yang menjadi salah satu pusat Islam di dunia. Jadi Aceh itu pernah loh berhubungan dengan Kekaisaran Ottoman ini. Karena dulu itu kan ada Portugis kan. Portugis itu berusaha menguasai Malaka, di mana tempat Aceh itu berada. Akhirnya sebagai pemimpin kerajaan Aceh, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qara itu memilih untuk mengutus orang ke Kaisar Ottoman di Istanbul karena sesama kerajaan Islam. Akhirnya mereka meminta bantuan ke Kekaisaran Ottoman di Istanbul dan ternyata dibalas oleh Kekaisaran Ottoman di Istanbul, di mana Sultan Sulaiman Al-Qawani itu sebagai pemimpin Kekaisaran Ottoman itu mengirim bantuan. Jadi hingga saat ini satu-satunya kerajaan di Indonesia itu yang berhubungan politik dengan kerajaan luar itu cuma kerajaan Aceh Darussalam, sedangkan kerajaan-kerajaan itu belum pernah berhubungan dengan kerajaan-kerajaan luar negeri. Jadi Aceh ini benar-benar lumayan berpengaruh banget saat itu. Boleh yang selanjutnya? Nah, kan tadi kita udah dengar kan Aceh itu besar banget, dia tuh kuat banget, berpengaruh banget. Kenapa sih kok dia bisa hilang sekarang? Dia bisa runtuh? Jadi dulu itu ada namanya Ule Balang atau pejabat lokal di Aceh yang memimpin daerah-daerah Aceh. Jadi kan Aceh itu dibagi beberapa daerah otomatis kan, nggak mungkin satu aja gitu kan. Nah, Ule Balang ini sebagai pejabat lokal itu memimpin daerah di Aceh. Tapi lama-kelamaan Ule Balang ini merasa merajalela. Akhirnya mereka menolak untuk menerima perintah dari pemerintah Aceh sendiri. Dan akhirnya menyebabkan lemahnya kekuasaan kerajaan Aceh itu sendiri. Dan udah lemah, udah terpojok, datanglah VOC. Inggris, Belanda itu mulai menguasai daerah-daerah Aceh, dan semakin terpojok lagi ternyata VOC itu bekerja sama dengan pemimpin lokal itu tersebut. Bayangin aja, orang Nusantara bekerja sama dengan VOC untuk menghancurkan Nusantara itu sendiri. Gokil kan? Akhirnya pun ya gara-gara udah nggak ada lagi orang-orang yang bisa mempertahankan kerajaan Aceh, akhirnya kerajaan Aceh itu pun runtuh gara-gara orang Aceh sendiri. Paham gak kalian? Jadi pada akhirnya yang meruntuhkan itu bukan orang luar, tapi dari dalam sendiri yang merusak. Itu kenapa kita sebagai sesama manusia itu atau sesama Nusantara itu saling mencintai daerah kita sendiri. Mau sejelek apapun negara kita harus tetap mencintai negara kita sendiri. Jangan seperti kerajaan Aceh yang runtuh karena orangnya sendiri gitu loh. Oke, sekian penjelasan aku tentang sejarah Aceh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak Renski. Jadi kalian tahu ya sejarah tentang Aceh. Soalnya kan kalian tahu ya pasti gak sih Samudra Pasai gitu ya, kerajaan Islam pertama di Indonesia. Ternyata di Aceh juga selain kerajaan Samudra Pasai ada kerajaan Aceh Darussalam ya, yang bahkan jadi kerajaan Islam terbesar gitu dan paling berpengaruh di Asia Tenggara. Oke, selanjutnya bakal ada penjelasan materi tentang legenda Aceh. Kira-kira teman-teman ada yang tahu gak legenda Aceh itu apa? Atau cerita rakyat dari Aceh apa sih kira-kira? Ayo, kan kalau dari Sumatera Barat ada Marim Gundang tuh ya, yang terkenal dari Padang. Kira-kira dari Aceh ada yang tahu gak? Apa ya? Nah, buat selanjutnya bakal dijelaskan sama Kak Natasha. Kepadanya dipersilahkan. Oke, jadi di sini aku bakal ngejelasin sedikit tentang legenda Tapak Tuan.
Nah, legenda Tapak Tuan itu berasal dari kota Tapak Tuan, ibu kota Kabupaten Aceh Selatan. Tapak Tuan itu kalau dalam bahasa Aceh artinya jejak tuan atau tapak tuan yang mengacu kepada kaki seorang raksasa yang ada di batu karang di tepi laut kota Aceh. Oke, selanjutnya ada sinopsis. Jadi legenda Tapak Tuan itu maaf ya teman-teman. Jadi legenda Tapak Tuan itu adalah legenda tentang ulama sakti yang bernama Syekh Tuan Tapak. Syekh Tuan Tapak itu tinggal di pesisir Aceh Selatan. Jadi suatu waktu ada sepasang naga yang menemukan seorang bayi perempuan yang terapung di tengah lautan. Lalu sang naga tersebut mengambil dan merawat seorang bayi itu. Nah, selanjutnya berita dari bayi tersebut sampailah kepada kerajaan Asraranoka. Sang raja dan sang permaisuri yang mengetahui berita tersebut, mereka mencurigai bahwasannya anak tersebut adalah anak dia. Karena beberapa tahun kebelakangan, mereka telah kehilangan anaknya. Sang raja dan sang permaisuri meminta agar sang naga bisa mempertemukan mereka dengan anak tersebut, tapi naga menolaknya. Dari situlah sang raja memikirkan cara bagaimana sih biar saya dan istri saya itu bisa ketemu dengan anaknya. Kemudian setelah mereka mendapatkan anak tersebut, sang naga pun marah dan pertikaian pun dimulai. Mereka bertikai di tengah lautan, di tengah laut Aceh, dan mengusik persemedian sang Tuan Tapak. Dari situlah sang Tuan Tapak turun dari gunung dan menginjakkan kakinya ke karang untuk melemparkan badannya ke lautan. Selanjutnya ia bertarung dengan sang naga. Tentu pertarungan itu dimenangkan oleh sang Tuan Tapak. Kemudian sang raja dan sang permaisuri akhirnya mereka bisa kembali berkumpul dengan sang anak mereka dan tinggal di kota Aceh Selatan. Selanjutnya ada makna yaitu jangan merebut apa yang bukan punyamu. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Kak Caca. Nah ini kan ada gambarnya nih guys nih. Ini ada jadi kayak tapak tuan siapa itu namanya? Tuan Tapak. Oke. Nah kalau kalian boleh search di Google ya gambar tapak tuan ini. Nanti tuh ada kayak kalau ada foto sama manusia ya. Kita tuh cuma segede jari ininya doang guys, ibu jarinya doang. Karena saking segede itu raksasa. Kan boleh share, boleh cek deh di Instagram, di Google gitu ya buat tentang fun fact tapak tuan ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan materi mengenai upacara adat khas Aceh. Kira-kira bisa sebutin nggak upacara khas Aceh apa? Oh tadi udah spoiler. Iya. Kalau di Sunda kan kayak upacara adat tuh paling kayak mampang pengantin gitu ya, ada lengser. Nah kira-kira khas Aceh apa ya? Nah oke, materi ini akan dijelaskan oleh Kak Kaila. Kepada Kak Kaila, silahkan. Oke, masih semangat gak? Nah, di sini aku akan membawakan tentang upacara Kanduri Blang. Ada yang tahu gak upacara ini? Atau ada yang pernah lihat? Nah, di sini jadi Kanduri Blang ini berasal dari makna kata kenduri yang artinya doa dan Blang sendiri artinya lahan. Nah, Kanduri Blang ini adalah upacara masyarakat tradisi Aceh di mana mereka ini meminta doa kepada Tuhan untuk hasil panennya itu dilimpahkan, diberikan kemudahan, lalu dijauhkan dari hama serta ancaman-ancaman lainnya. Kalau di sini kalau mau panen ada tradisinya gak? Ada. Nah, lalu Kanduri Blang ini sejak kapan sih Kak adanya? Nah, ini tuh ada sejak abad ke-16 di mana masyarakat itu masih tergantung pada agro. Nah, lalu ini tuh pelaksanaannya kapan aja sih Kak? Nah, pelaksanaannya ini boleh di slide selanjutnya. Nah, pelaksanaannya ini setahun 2 kali, sebelum atau sesudah panen. Nah, lalu prosesnya itu gimana sih Kak? Nah, yang pertama itu masyarakat dikumpulkan di balai desa nih.
lalu dipimpin oleh pimpinan atau tokoh masyarakat ataupun tokoh agama nih. Nah, lalu mereka nih akan memproses pertamanya yaitu doa bersama, tahlilan, yasin, lalu selanjutnya yaitu kenduri bersama, yaitu makan tradisional Aceh. Apa aja sih Kak? Nah, contohnya seperti kuah belangong, ayam tangkap, dan nasi gurih. Lalu selanjutnya ada menyiram air ke tanah sawah. Itu sebagai permohonan kesuburan agar kita tuh mohon nih ke Tuhan, ya Allah semoga tanahnya subur gitu. Amin. Lalu selanjutnya ada gotong royong nih, membersihkan saluran air, lalu membenahi tanggul dan menyiapkan lahan tanah. Makasih Kak Kaila. Ini kan ada dimension ya, kalau misalnya upacara ini tuh ada pembacaan Yasin sama doa bersama. Kita kan tahu ya, kalau Aceh itu sering disebut sebagai Serambi Mekah, karena mayoritasnya kan agama Islam ya. Jadi sebenarnya walaupun ini di Aceh, upacara Kandul Ribla itu kan kita tuh kurang tahu ya apa. Ternyata isinya tuh gak jauh-jauh dari kita, ada pembacaan Yasin, doa bersama. Jadi sebenarnya kita juga cukup relate gitu kan, cuma ada namanya, ada maknanya tersendiri. Selanjutnya akan pemaparan materi tentang tarian Aceh. Kalau tari tentang Aceh kayaknya ketebak gak sih tari apa? Apa coba kira-kira? Bener gak ya tari saman? Oke, bener yakin. Emang di Aceh cuma ada tari saman doang? Tapi yakin ya tari saman? Oke. Selanjutnya tarian Aceh ini akan disampaikan oleh Kak Siva. Kepadanya dipersilahkan. Oke, nah kalau tadi kalian udah ngedengerin tentang legenda, sejarah, dan juga upacara, sekarang kita masuk ke tari dari Aceh. Nah, kayak yang kalian tahu, tari dari Aceh itu kan paling familiar itu tari saman kan. Nah, tari saman itu berasal dari suku Gayo. Nah, suku Gayo itu berasal dari Aceh juga. Nah, di sebelah sini itu gambar dari suku Gayo. Nah, biasanya tari saman itu dibawakan ketika ada acara-acara penting untuk menyambut tamu-tamu kehormatan. Nah, kalian ada yang tahu nggak gerakan tari saman itu kayak gimana? Ini Dewi bisa. Oh bisa. Maju. Boleh praktekin? Ini juga bisa nih, yang ini bisa. Oke, jadi gerakan tari saman tuh kayak yang kalian tahu gerakan di ini ya di ini nih. Jadi gerakannya itu kan yang kompak, terus juga ritme yang cepat sama penuh semangat. Nah, jadi dari gerakan yang cepat, gerakan yang kompak, ritme yang semangat, dan juga penuh semangat nih, ini tuh menyimbolkan tentang kehormatan, persatuan, dan juga kekayaan dari kebudayaan Aceh. Nah, lanjut kita ke asal usul. Nah, sebelum masuk ke asal usul, jadi itu asal usul itu ada sangkut pautnya sama waktu dulu kayak kalian tahu Aceh itu kan salah satu tempat penyebaran Islam terbesar di Nusantara kan. Nah, ini tuh ada sangkut pautnya sama asal usul. Jadi tari saman ini diciptakan oleh Syekh Saman, namanya Syekh Saman. Dia itu adalah ulama dari Gayo Luwes yang pada abad 17 dia itu membawakan berdakwah dengan cara nari. Jadi narinya itu nari saman, lanjut langsung dipadukan dengan seni dan juga syair Arab dan Gayo serta nilai-nilai moral Islam. Lanjut ke maknanya. Jadi tari saman itu awalnya bukan tari saman namanya. Namanya itu awalnya pokane. Pokane itu yang berarti permainan tangan. Nah, tapi setelah dikolaborasikan dengan syair-syair keagamaan, berubahlah namanya menjadi tari saman. Nah, tari saman ini tuh dinamakan tari saman jadi sebagai bentuk kehormatan kepada Syekh Saman. Oke, boleh dilanjut. Nah, lanjut ke fun fact. Fun fact yang pertama itu awalnya saman itu tari saman itu cuma dibawain sama laki-laki. Nah, kalian baru tahu kan saman itu cuma boleh tarian sama laki-laki. Nah, kalau misalnya kalian melihat cewek-cewek nih yang bawain saman itu tuh disebutnya bukan tari saman, teman-teman. Ada yang tahu disebutnya apa? Jadi kalau cewek-cewek yang nari saman itu disebutnya ratu jaro. Jadi kenapa cuma boleh laki-laki yang nari saman? Karena
tepukan tangan di dada, dan juga tepukan tangan di dada ini tuh buat pendidikan karakter para pemuda zaman dulu. Nah, jadi perbedaan laki-laki sama perempuan nari saman tuh beda. Kalau laki-laki itu di tepukannya di dada, kalau perempuan itu tepukannya di sini. Udah. Nah, lanjut. Fun fact yang kedua itu tari saman dijuluki sebagai tari yang paling cepat di dunia dan juga dijuluki sebagai the thousand hands dance. Nah, tarian 1000 tangan. Jadi kalau di dunia itu dijulukin tarian paling cepat, kalau di luar negeri dijulukinnya sebagai tarian 1000 tangan. Nah, yang terakhir fun fact-nya itu tarian tanpa alat musik, hanya dari suara dan tubuh para penari. Tapi walaupun nggak pakai alat musik, dia tuh ritmenya tetap kuat dan juga ada auranya sendiri. Kalian pasti kalau misalnya ngeliat tari saman tuh kayak wah banget gitu nggak sih? Iya. Nah, jadi segitu aja. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Siva. Ternyata keren ya, tari saman tuh ada julukannya loh di luar negeri, the thousand hands dance, karena saking kompaknya gitu, jadi katanya kayak 1000 tangan. Karena kompak, kita juga kan Aceh ya, kita tuh pernah belajar tentang Laylatul Jaro kan teman-teman. Itu tuh susah banget guys buat kompakin tangan, buat serempak tuh susah banget. Jadi kita mesti berbangga diri ya guys sebagai Indonesia, khususnya Aceh punya tari saman yang sangat menarik ini. Oke, karena kita udah ada 4 materi nih ya, teman-teman kayak udah mulai masuk beberapa materi. Kita mau ngadain ice breaking dulu nih teman-teman sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Jadi ice breakingnya ini kita namain judulnya tuh sikat sakit sikut. Ada yang tahu gak? Oh iya. Ini sebenarnya harus berkelompok teman-teman nih, boleh berdua nggak? Ini ada berapa orang semuanya? Gak apa-apa kalau ada yang penting nggak apa-apa. Sisanya boleh pada teman-teman pada bawa pulpen semua nggak? Bawa ada. Kan boleh pada. Di tengahnya tuh nggak boleh kasih space, ada pulpennya simpan di tengah satu. Boleh agak mungkin boleh biar teman-teman yang bisa ini pada. Ada yang nggak punya pulpen nggak? Ada yang butuh pulpen nggak? Boleh melebar teman-teman, boleh melebar biar bisa menghadap. Depan kalian ya pulpennya tuh kayak gini nih contohnya nih. Jadi harus taruh nggak guys? Kayak gini nih pulpennya di tengah. Agak-agak buruin aja biar cepat. Geser aja guys, geser. Ini cukup nih, ini belum cukup nih pulpennya buat disimpan di tengah. Yang satu aja, pulpennya satu aja ya guys. Ini yang di tengah nih kayaknya masih sempit, boleh geseran sampai di sampingnya. Yang cowok udah ready nih, yang cowok. Semuanya ada pasangannya nih pas. Jangan spoiler dulu, nanti bahas. Ada yang bertiga nggak? Ada yang bertiga nggak? Nggak ada ya. Oke, gue didengerin. Nah, karena itu icebreaknya bakal cepet ya. Terus ini tuh sesinya karena berdua, aku tuh kita tuh bakal ada pemenangnya nanti di akhir. Jadi aku jelasin dulu. Kenapa dinamain sikat sakit sikut? Pertama, ketika aku bilang sikut, kalian harus pegang sikut kalian. Sikut kalian sudah kayak gini. Oke? Nah, kedua, ketika aku bilang sakit, teman-teman harus pegang perut kalian. Ngerti gak? Jadi kan tadi sikut, sekarang sakit. Nah, ketika aku bilang sikat, kalian harus ambil pulpen dari depan kalian. Karena itu pulpennya cuma satu, sedangkan dua, kalian harus cepat-cepat. Jadi nanti ketika ada yang menang, bakal dilanjutin ke babak selanjutnya. Buat kita tahu. Soalnya nanti di akhir bakal ada hadiah guys buat yang menang. Jadi harus sportif ya, harus semangat. Ngerti gak? Mau pemanasan dulu gak? Udah siap ya? Siap. Boleh dengerin aku? Pertama. Sikut. Boleh dipegang. Kakak-kakaknya boleh perhatiin ya, biar gak ada yang curang. Sakit. Sikat. Ini masih pemanasan ya teman-teman. Boleh disimpan lagi, pulpennya boleh disimpan lagi. Ini kita langsung ke gamenya ya, ke babak pertama. Oke, langsung ke gamenya babak pertama. Ini kalau misalnya ada yang kalah, udah nih langsung eliminasi. Jadi kan harus fokus ya, oke? Kita mulai. Sikut. Sakit. Sikut. Pegang sikutnya.
Ini Sama apa? Sama coba. Sama rapi. Apa ya? Apa ya? Boleh mas sorangan weh. Oke, ini ada 7 pasang ya teman-teman. Boleh disimpan pulpennya di tengahnya ya. Oke, ini gak ada pemanasan ya guys, langsung nih. Ayo guys, boleh fokus. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut. Sikat. Bertiga ya. Jadi mau gimana teman-teman ini kakak yang bertiga cowoknya? Gak apa-apa 1/3. Gak apa-apa 1/3. Lebih sulit nih, lebih gak apa-apa nih 1/3. Oke ya. Cowok-cowok. Ini sisa 3 nih. Ini sisa 3 pemenang ya guys. Oke, jadi ini semifinal ya, babak semifinal. Selanjutnya bakal final nih. Bakal tahu siapa pemenangnya yang bakal dapat hadiah. Oke, fokus ya. Sikut. Sakit. 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 Sikut. Sikut, pegang sikutnya. Sikut. Sakit. Ini harus lebih gini dong kalau udah semifinal. Sakit, tetap sakit. Sikut. Sikat. Ini langsung final berarti ya, bertiga. Wah, siapa nih? Cowok 1, cewek 2. Boleh hadap-hadap. Wes. Ini siapa nih yang final? Oke, kakak boleh dilihatin ya ini finalnya nih, siapa nih yang menang ya kira-kira? Oke. Aku bakal lama-lamain biar tegang. Udah siap ya? Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Fokus banget ya. Sikut. Sikat. Yang menang udah depan lu sebentar. Udah tahu namanya siapa? Namanya siapa? Ini mau siapa? Mau nggak mau? Maaf. Siapa namanya? Namanya Alma. Boleh? Ada Alex sebagai penanggung jawab, boleh dikasih hadiahnya. Bapak, boleh dokumentasi ya teman-teman. Gak apa-apa kan? Semoga bermanfaat ya. Selamat kepada Alma. Oh, berarti dia terbukti fokus ya teman-teman. Yang juga fokus sih pastinya. Cuman. Oke. Seru gak nih speakingnya, seru gak? Mau lagi enggak? Enggak deh, jangan, kita lanjut materi aja ya. Nanti kan ada sesi kahu, buat sesi kahu juga bakal ada hadiahnya kok teman-teman. Boleh balik lagi ke tempatnya masing-masing. Oke, pemaparan materi selanjutnya tadi kan udah ada legenda, sejarah, tarian. Sekarang akan dibahas tentang bahasa Aceh dulu ya. Bahasa Aceh kan suatu bahasa itu merupakan suatu yang melekat banget di suatu kebudayaan ya. Kan kita Sunda, suku Sunda. Kira-kira bahasa Aceh kayak gimana sih gitu kan? Oke, pemaparan materi ini akan disampaikan oleh Kak Zaki. Kepadanya, dipersilahkan. Oke.
Oke, setelah kita bakalan soal bahasa Aceh ya. Yang pertama itu bahasa Aceh ini itu digunakan oleh masyarakat yang ada di wilayah pesisir seperti di Banda Aceh dan Aceh Besar. Nah, berbeda dengan bahasa Gayo pedalaman yang lebih dipengaruhi oleh bahasa Melayu, bahasa Aceh Raya ini juga mengandung unsur kuat dari pengaruh Arab. Mungkin sekilas soal bahasa ini itu karena dia berkembang itu di daerah-daerah pusat ya, seperti di kota Aceh, kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh, terus ada beberapa lain seperti di daerah-daerah lain seperti di Pidi atau Sabang. Maka dia jadi dialek resmi. Karena mungkin VIW aja di bahasa Aceh itu ada 5 logat lain ya selain bahasa dialek Aceh Raya ini. Nah, dialek Aceh Raya ini juga bisa digunakan untuk formal dalam beberapa acara-acara formal dan resmi, apalagi yang digunakan ya bahasa resmi ya buat pemerintahan begitu ya. Lalu asal usulnya kenapa ini juga ngejelasin kenapa dia itu ada pengaruh dari Arab ya, karena lokasi dari Aceh sendiri itu adalah rute perdagangan. Nah, lokasinya itu strategis dari perdagangan. Bahasa Aceh memiliki pengaruh pada bahasa lain seperti bahasa Arab, Persia, Turki, Portugis, dan Belanda. Makanya bahasa-bahasa ini tuh beda, dialek ini tuh beda dari yang bahasa-bahasa Gayo pedalaman. Mungkin boleh slide selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Simak dulu ya. Nak takut lagi tu? Ha? Boleh pegang? Takut, hai bang. Puas takut yang jadi puas dah. Nya hai bang takutnya. Yo takut akan takut. Pulang. Tira nak bang. Kalau pun pegang hai bang. Tira hana untuk dari kopi. Tira nyaman negara. Oh tira ada betul ada betul. Bodoh nak itu bang. Pulen, karu-karu rata. Anak buduku begini kayak bang yang baru dan lama. Mana lagi orang ni bang? Ngerti betul. Oh, nyari tu, hai bang lagi. Alam dah depu bahasa tu, dari budak itu. Abangnya Aceh Raya, makanya bahasa Aceh Raya. Tanya Aceh Udara, ya beda bahasa ngomongnya. Aceh dah dipakai sama Aceh, minta jalan tu lah bahasa mana tu. Tanya sama saudara, mana abangnya, di mana lagi mah, hanya saling mengejek. Kau dulu lagi mah mereka, pergi dia beda bahasa. Nah, itu yang beli itu Aceh Raya ya, yang ngomong peduli pejagang itu Aceh Utara. Tapi kalian ngerasain nggak sih bedanya itu? Enggak, sama. Karena ada nggak orang Aceh di sini yang beneran asli Aceh? Sudah semua malah sih mas. Ini asli Aceh. Padang. Ya pokoknya menurut mereka itu beda lah ya. Tapi kalau saya dengar sih kurang kelihatan ya, karena emang kayak nggak tahu bahasanya. Tapi jadi yang ngomong itu Aceh Utara, yang itu Aceh Raya, memang kelihatan ya. Jadi emang ada beberapa dialek-dialek lain selain dialek Aceh Raya. Nah, ini contoh-contoh kata Aceh gini. Rindu ke gata, aku rindu kamu. Abu, ayah, ma, ibu, abang, adik, sila, kak, gata, kamu di mana? Pangai, bodoh. Selamat tinggal, selamat jalan, senang meraba kata, salam kenal. Ke Abah, apa kabar? Ke Ribong Dasewe. Terima kasih. Nah, kebetulan Bangai ini kan bodoh ya. Tapi sebenarnya kasar-kasar, ada yang mau nebak nggak? Kasarnya itu apa? Kata kasarnya. Ini bahasa Aceh dong. Ada nggak yang mau? Nanti di habis ini saya top up ini loh, dana 10.000 mau. Benar? Hah? Ya udah. Kalau gitu selesai sudah sesi saya. Terima kasih. Kak Zaki. Tadi udah dilihat ya video pemutaran tentang bahasa Aceh. Kalau dilihat sekilas mah kayak bahasa Melayu gitu ya, kayak bahasa Upin Ipin gak sih? Ya kan? Nah, ternyata di Aceh juga ada bahasa khasnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya akan pemaparan materi mengenai makanan Aceh. Wih, ini kan udah ada tuh ya mie Aceh. Tapi sebenarnya di Aceh tuh bukan mie Aceh doang loh teman-teman. Ada makanan-makanan yang kita tuh gak tahu, tapi sebenarnya mirip-mirip sih ya sama kita. Nah, pemaparan materi ini tentang makanan Aceh selengkapnya akan dipaparkan oleh Kak Virginia. Kepada Kak Virginia, dipersilahkan. Oke. Jadi selanjutnya kita bakal ngebahas tentang makanan Aceh nih. Di sini aku bakal ngejelasin 2 makanan Aceh yang biasanya dihidangkan tuh buat acara-acara tradisi, acara-acara adat, atau acara-acara yang memang formal gitulah. Nah, yang pertama ini ada pulut. Pulut ini terbuatnya dari beras ketan yang dicampur sama santan. Kalau
kalau kalian tahu wajik, kalian tahu wajik nggak? Tahu. Itu kayak gitu, tapi biasanya kalau wajik itu kan pakai gula merah ya. Kalau ini tuh cuma pakai santan, jadi rasanya gurih sama hambar gitu. Nah, si pulut ini merujuk pada kata ketan yang dimasak. Disajinya juga macam-macam, ada yang dipanggang, ada yang disajinya pakai celupan manis, ada yang pakai celupan gurih. Nah, terus dalam upacara adat, pulut ini dijadikan sebagai simbol doa dan harapan agar yang diberkahi itu mendapat rezeki yang melekat, kebahagiaan dan juga panjang umur. Nah, dalam beberapa tradisi, pulut ini disajinya ada dua warna. Yang pertama ada warna kuning, sama ada warna putih. Kalau yang warna kuning itu melambangkan kejayaan, kemakmuran, kayak mungkin melambangnya kayak emas gitu loh. Nah, kalau yang putih ini melambangkannya keikhlasan. Soalnya biasanya disajinya tuh buat acara duka atau enggak takziah. Naila boleh lanjut? Nah, selanjutnya ada timpan. Timpan ini sejenis lepat dari Aceh. Kalau kalian tahu mungkin Nagasari. Kalian tahu Nagasari? Atau mungkin Pawais tau gak? Tahu. Pawais di sini mah ya namanya. Kalau di apa namanya Nagasari itu tuh mirip kayak gitu. Jadi tuh dia terbuatnya dari tepung beras, pisang, sama santan diaduk jadi lembut gitu. Terus dikasih isian sekaya atau enggak kelapa parut sama gula gitu. Nah, nama timpan ini asalnya tuh menggambarkan proses pengukusan atau penekanan adonan. Nah, dia tuh pembuatannya tuh susah banget, kayak butuh kesabaran, butuh ketelatenan dan segala macam. Jadinya timpan ini sering dijadikan sebagai simbol untuk menghormati seseorang atau rasa cinta gitu, karena susah bikinnya. Kalau mau ngasih ya ribet gitu loh, kayak gitu. Udah itu dulu. Terima kasih semuanya. Masih Kak Virginia. Kamu jadi tahu ya, ternyata di Aceh itu bukan cuma mie Aceh doang gitu. Ada pulut, ada timpan yang sebenarnya kurang lebih sama lah sama makanan-makanan Sunda gitu ya. Selanjutnya ini udah yang terakhir nih teman-teman. Ada materi tentang fun fact Aceh. Kira-kira emang di Aceh ada apa sih yang menarik gitu kan? Fakta-fakta menariknya apa? Fun fact Aceh ini akan disampaikan oleh Kak Dara. Kepadanya, silakan. Kasih Kak. Nah, teman-teman, jadi tuh sebenarnya Aceh merupakan daerah istimewa dan otonomi khusus, dan itu juga ditetapkan atau disahkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Jadi di sini aku bakal ngejelasin 3 poin yang adalah. Jadi yang pertama itu menerapkan syariat Islam. Nah, jadi tuh pasti kalian pada tahu kan kalau di Aceh pasti rada strict agamanya. Nah, jadi tuh peraturan daerah Aceh atau yang dikenal dengan kanun gitu. Nah, yang pertama kanun jinayat ini tuh mengatur tindak pidana menurut hukum Islam. Misalnya nih, ada orang yang berbuat zina, mencuri, terus mabok ataupun kegiatan kriminal lainnya itu pasti terdapat atau terkena sanksi sosial dan hukum yang benar-benar tegas banget. Kalian udah gak asing kan sama kasusnya? Kalau kalian pernah baca ada berita yang itu loh, 2 homo yang dicambuk, kalian tau gak? Tahu kan? Nah, saking tegasnya Aceh tuh kayak gitu guys. Terus yang kedua, kanun busana muslim. Nah, jadi tuh masyarakat muslim di sana diwajibkan mengenakan pakaian yang sesuai syariat. Semisal kalian ini perempuan diwajibkan untuk menggunakan hijab, terus menutupi aurat dan tidak ketat. Nah, ketiga, ada kanun lembaga keuangan syariah. Semua bank atau lembaga keuangan di sana tuh wajib memakai sistem syariah. Jadi tuh nggak ada yang namanya buka rekening dari bank konvensional kayak BCA, BRI, karena kan itu mereka memakai sistem apa? Apa? Tadi dia ngomong? Ya, bunga atau riba. Dan yang terakhir, kanun pendidikan sekolah harus mengajarkan pendidikan agama secara menyeluruh. Misalnya tuh kayak ada praktik ibadah, sholat berjamaah, terus hafalan Quran, dan juga ilmu fikih lainnya yang lebih mendalam. Nah, yang kedua ini, poin kedua, memiliki bendera dan lambang. Kalian bisa lihat kan benderanya tuh kayak hampir mirip sama negara Palestina gitu, cuman beda warna merahnya. Nah, pada pasal 246 ayat 1, DPR Aceh ini telah menetapkan bendera resmi Aceh melalui Peraturan Daerah Aceh Nomor 3 Tahun 2013. Tapi sayangnya, penetapan ini itu tidak disetujui atau belum
sepenuhnya disetujui oleh pemerintahan pusat Aceh itu sendiri. Dan terakhir punya partai lokal. Kalian bisa lihat ada banyak banget partai lokal yang dari Aceh. Nah, jadi itu pembentukan partai lokal ini adalah bentuk keadilan politik kepada rakyat Aceh dan sebagai ganti atas peran gerakan Aceh Merdeka. Karena pada masa konflik yang dulu-dulunya, partai ini tidak boleh atau tidak bisa berpartisipasi dalam partai formal di Indonesia. Gitu. Aku harap sih kalian paham ya apa yang aku bawain. Mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Dara. Oke, ternyata Aceh tuh jadi daerah istimewa juga kan ya. Kita kan taunya daerah istimewa tuh Yogyakarta ya. Jadi Yogyakarta atau Jakarta gitu ya, punya kita DKI Yogyakarta. Ternyata Aceh juga dapat status daerah istimewa nih teman-teman. Selanjutnya, pemaparan materinya sebenarnya udah selesai. Cuma ada info tambahan yang bakal aku bawain. Jadi, kami mahasiswa komunikasi digital semester 2 ini tuh punya project namanya tuh Festival Budaya Ke-16. Jadi ini tuh merupakan acara tahunan dari program studi kami komunikasi digital, di mana nanti tuh acaranya akan menampilkan 22 budaya dari seluruh Indonesia. Termasuk salah satunya kita nih, kita bakal nampilin Aceh. Di situ kita tuh bakal ada penampilan Aceh, tarian-tariannya, mau kayak musikal gitu ya. Terus bakal ada booth 22 stand budaya, di mana sih standnya itu bakal didekorasi sama rumah-rumah khas Aceh, rumah khas daerahnya gitu. Misalnya di Aceh kan ada rumahnya itu ada filosofinya. Itu tuh stand boothnya itu bakal dihias sedemikian rupa yang pokoknya menarik banget, yang bisa memperkenalkan tentang budaya itu. Nah, di standnya itu juga bakal ada makanan-makanan khas budaya masing-masing teman-teman. Jadi misal nanti nih si festival budaya ini tuh benar ya Len? Benar. Festival budaya ini tuh bakal diadain Minggu 18 Mei 2025, sebulan lagi ya, di alun-alun Kota Bogor teman-teman. Jadi nanti di standnya itu nih ya bakal ada makanan khas budayanya. Kayak misalnya tadi kayak ada pulut, tipan, mie Aceh. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang misalnya ada orang Bogor atau misalnya berkesempatan pada hari Minggu ini bisa ke Bogor, teman-teman boleh mampir ke alun-alun Kota Bogor, karena di situ kalian bisa lihat penampilan yang keren-keren banget, bisa coba makanan-makanan khas-khas budaya masing-masing yang kalian tuh kayak gak perlu ribet-ribet ke budaya gitu, kalian bisa ngelilingin Indonesia guys dalam satu hari itu. Nah, ini ada dokumentasi festival budaya tahun kemarin. Ini ada pembukanya gitu ya sama peresmiannya. Ini juga kayak ada nanti bakal ada maskot juga teman-teman. Jadi selain ada yang menari, nanti juga bakal ada satu pasang, satu cewek satu cowok yang pakai baju khas daerahnya, yang benar-benar nanti bakal ada fashion show. Di sini nanti dari Aceh bakal ada KM Skinny yang jadi maskot cowoknya. Kan kalau mau lihat gimana sih pakaian khas Aceh gitu, kalau pakaian khas budaya lainnya tuh kayak gini, boleh datang berkesempatan bisa ke Bogor ya teman-teman. Nanti juga bakal ada penampilan ini kayak ada Papua ya tahun kemarin. Ini tuh keren-keren banget teman-teman. Pastinya kan gak akan bosan ya. Ini gak cuman kan bisa nyobain makanannya puas-puasnya ya gratis. Gitu lah teman-teman tentang festival budaya. Unik gak sih teman-teman ada acara kayak gini? Kan? Oke. Sebenarnya udah mau ke penutupan ya, cuma sesuai dengan yang aku mention tadi, kita bakal ada games dulu, yaitu games Kahoot. Jadi boleh nih teman-teman yang handphonenya boleh disiapin, boleh tadi udah pada nyimak kan materinya, masih inget gak tadi udah Aceh apa aja? Tadi sejarah Aceh tentang apa masih inget gak? Oke, boleh ke browsernya ya, boleh diketik, wait. Boleh diketik kahoot.it. Bentar ya. Semuanya pada ada kan HP-nya atau nggak ada yang berpartisipasi? Kalau bisa semuanya berpartisipasi ya teman-teman. Oke, boleh diketik nih di ininya di browsernya kahoot.it pakai T ya, IT. Biar nanti bisa langsung masukin pin gamenya. Pin gamenya 259-338 maksudnya. Nanti ketika kalian udah masukin pin gamenya, boleh dimasukin nama kalian. Bakal ketahuan siapa yang udah masuk ke Kahoot-nya. Kok ada yang masuk sih? Ada yang terkendala nggak teman-teman? Ada tuh Kak. Ada Alan, Nita, Raya. Lucu ya kayak barongsai ya teman-teman. Siapa nih? Barongsai lucu. Pinnya itu berapa pinnya? 259-3388.
Ada yang masih belum bisa masuk atau ke browser yang belum bisa? Ini semua pinnya. Ini 2593388. Ini semuanya ada berapa orang teman-teman? Ada berapa orang semuanya? Yang masuk berapa? Kan totalnya 33 ya, 3 satu kelas. Ini baru masuk 20 orang nih. Kira-kira siapa yang belum? Sebelum kita mulai harus ikut semuanya ya. Udah masuk 22. Siapa itu bintang serigala? G lagi namanya G doang, emang nama G. Siapa tuh? Hici, lucu banget. Udah 25, ada yang belum masuk gak? Siapa yang belum masuk? Ini kan punya HP. Ini kan punya HP. HP-nya nggak ada, nggak dibawa. Gimana dong? Ada ini mulai bareng-bareng juga boleh. Iya, nggak apa-apa. Besar doang, besar. Ada yang namanya bunga juga nih ternyata. 26. Siapa yang belum masuk? Coba ada tangan. Apa udah masuk semua? Oh, belum. Apa antar kendalanya? Angkat tangan. Ini kalau Angkat tangan beneran serius orang. sisa satu orang ada lagi yang terkendala atau udah pada siap semuanya nih? Gaskun. Gaskeun, nah ya. Ada yang pinguin, ada yang matahari. Ini apa nih? Ini Ada serigala. ada siapa itu Opet? Apa namanya Opet di sini? Opet. Siapa Opet? Udah Melani, ada lagi kan nih yang belum masuk? Cuma 27 nih. Kita mulai ya. Nanti di handphone teman-teman cuma ada bakal 4 poin pilihan ganda ya. Jadi cuma kalian bisa klik di situ. Buat soalnya bisa dilihat di layar teman-teman. Soal yang pertama kita mulai ya. Siap-siap. Ini apa nih? Kuis ya, iya pilihan ganda. Apa nama Ya kerajaan? gitu, ini baca tuh soalnya di sini, baca tuh soalnya, bentar ya, nanti bakal muncul pilihan gandanya. Nah, apa nama kerajaan Islam yang didirikan pada tahun 1514 dan oleh Sultan Ali Bogoyatsya dan pusat wilayah Banda Aceh? Kerajaan Saburapa Saikah atau kerajaan Aceh Darussalam? Boleh diklik kalau Aceh Darussalam, boleh klik yang merah. Kalau Darussalam boleh yang biru. Udah disimak jawabannya? Dua-dua, kayaknya belum jawab, jadi 27 ya semuanya. Oke, yang benar kerajaan Aceh Darussalam. Siapa ini yang jawab salah? Siapa? Wah, nyimak kayaknya ya. Gak nyimak, walet, wah. Wah, tapi makasih mayoritas yang benar ya, berarti masih banyak yang nyimak. Mau lihat jadi siapa yang menduduki posisi pertama sementara ya, kita lihat. Ampun, weh, tampilannya. Ampun, Raja Tafumi Rana. Oke, kira-kira di soal selanjutnya bisa tetap bertahan gak ya? Bisa, oke. Sekarang soal yang kedua, masih pilihan ganda ya. Tahu. Apa nama makanan tradisional yang dalam bahasa Aceh merujuk pada ketan yang dimasak? Tadi kan ada 2 makanan nih. Ketan yang dimasak apa tuh? Makanan apa? Atau malah mie Aceh? Jawabannya mie Aceh. Benar roti canai. Ketan yang dimasak apa tuh? Jawabannya timpan. Ini siapa yang jawab timpan? Jawabannya belum, siapa yang jawab timpan? 3 orang. Ini mah ngasal ya kalian. Gak nyimak. Atau kepencet, ada yang kepencet. Alasan. Lanjut aja, lanjut. Siapa nih yang top 5? Mas, siapa? Widih, tak aku kemana nih aku? Udah. Oke, lanjut ya. Soal selanjutnya. Kasih kuis ya. Ini mah gampang, kalau kalian nyimak mah pasti bener. Tuh gambarnya itu tuh. Apa nama makanan dari Aceh yang terbuat tepung beras, pisang dan santan serta diisi dengan sedikit saja? Mie Aceh atau roti canai? Pulut atau timpan? Mana nih yang benar? 5, 4. Ini siapa lagi yang belum jawab? Coba jawab. Satu. Gak bisa dipencet. Itu siapa satu pulut? Aduh, itu banget tadi. Mana dia benar jelas-jelas pulut ya, soalnya tadi saya benar kenapa ngejawab pulut lagi. Kita lihat yang siapa top 5-nya. Apakah berubah? Ini kok kayaknya cewek-cewek semua ya? Cowok-cowoknya pada kemana? Ini
Selanjutnya masih kuis. Nah, apa bahasa yang digunakan oleh masyarakat di wilayah pesisir seperti di Banda Aceh dan Aceh Besar? Tadi kalau nyimak bahasa Gayo atau bahasa Aceh dialek Aceh Raya? Jadi padahal udah diputarin videonya, masa nggak tahu namanya? 3, siapa satu lagi? 1. Ini 7 orang siapa nih? Kayaknya banyak banget ya, yang 20 orang. Oke, lanjut kita lihat apakah cowok mulai comeback, kita lihat ya. Comeback. Nah, ini doang, ini yang terima. Lanjut ya. Soal kelima. Benar tahu. Dan cuma 2 tuh. Ada gambarnya lagi. Legenda Tapak Tuan atau legenda Putri Pukes. Ya, 1 orang lagi ini kan ada yang ngejawab di 1 orang siapa tadi? 1. Ini semua kalau itu masih ada yang jawab salah ya ternyata. Udah siang ya, udah siang. Oke, next. Siapa nih? Ternyata nggak berubah. Ini gaya yang cowok comeback. Comeback santai. Oke. Sekarang benar salah. Benar dari pernyataannya. Disimak baik-baik ya, pernyataannya benar nggak? Tadi sama latihan yang berasal dari suku Gayo dan gerakan yang kompak, ritmis, dan penuh semangat. Kira-kira benar atau salah? Comeback. Ayo dong. Terus kalau kamu tuh selain benar harus cepat juga ya teman-teman. Soalnya kan tuh ada poinnya. Jadi kalau cepat-cepat bisa masuk. Yang salah siapa? Siapa jujur? Kok pencet? Aduh kasihan banget. Berarti tadi sama tuh benar ya, ada di suku Gayo. Selanjutnya kita lihat. Siapa tuh? Michi. Wih, yang baru Michi. Michi cowok emang Michi. Ya. Oh, ini. Masih benar atau salah? Ayo disimak. Tadi sih masyarakat Aceh untuk memohon perlindungan Tuhan agar musim tanam berjalan lancar adalah upacara Kanduri Belang. Benar gak namanya upacara Kanduri Belang? Atau kalau upacara Kanduri Belang itu bukan musim tanam? Benar atau salah nih? Tidak. Lima, 4. Tadi Kak Kaila ngambek nih katanya kalau ada yang salah. Ini ada salah. Itu siapa yang salah? Ada Kak Kaila katanya yang salah. 3 orang siapa itu? Ini. Siapa nih? Wih, juara bertahan ini mah. Berarti nyimak ya, diam nyimak. Oke, selanjutnya. Soal ke-8 mana tuh cowok teh mana? 2 soal lagi. Enggak tahu gak nyimak kalau tadi dijelasin. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Aceh mendapatkan status sebagai daerah istimewa. Bener gak Undang-Undangnya Nomor 11 Tahun 2006? Apa salah di jangan-jangan? Oke, benar. Next. Widih Queen, cenah top 5. Queen cowok Queen. Siapa tuh? Kita lanjut ya. Benar atau salah? Bener gak tadi hari Sabtu tanggal pesta Gurita 16 bener atau salah? Tadi kalau nggak nyimak aku sakit hati banget sih. Sakit hati banget. Satu siapa yang jawab? Satu siapa yang jawab bener? Yang bener tanggal berapa emang sih teman-teman? Hari apa? Oke, benar. Berarti salah ya hari Sabtu. Lanjut terakhir nih, soal terakhir. Ini dulu nih siapa? Widih, suara bertahan keren. Melanie kembali lagi dengan 3 W. Lanjut. Benar atau salah? Akan menampilkan 21 kebudayaan. Benar atau salah? Emang berapa yang benar? Benar. Tapi tuh ada yang jawab salah, ada yang jawab benar tuh 21. Siapa tuh? Oke, kita lihat ini, kita mulai di-spill nih siapa pemenangnya, 3 orang pemenangnya. Jing 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 jing. Widih.
Siapa? Kalau paling terbukti yang duduk paling depan tuh paling nyimak berarti. Ini berarti paling depan yang benar. Telat jawab. Oke. Kenapa kan abang komen? Baca di kulit ada abang. Aduh. Biar bisa ngomong. Makanya mau didokumentasiin ya. Juara gue siapa ikutan nggak? Juara satunya di tengah benar. Juara 2 siapa? Mau nggak? Oke, juara 3. Kita juara. Nih, juara 3-nya. Ini semua bermanfaat aja ya teman-teman hadiahnya. Kita random banget sih emang. Juara 2 boleh. Juara 2 dapat 2. Wih. Juara 1 nih keren banget. Wih. Oleh roti dari sekolah. Kasih mama ya. Mama kasih adik semuanya keren. Anak kebanggaan mama juga. Tiba-tiba bawa roti dong, anak-anak cowok nggak bisa bawa roti. Satu. Gue dokumentasi. 1, 2, 3. Gue lagi gaya. Gaya sempat, mungkin boleh gaya sempat. 1, 2, 3. Terakhir gaya Aceh dong, sama gaya Aceh kayak gini Aceh. 1. Oke. 1. Makin teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi. Gaya apa sekali lagi? Gaya ini. Sarannya ini vokasi kecil, vokasi kecil, vokasi kecil. Lebar juara. Ada dia setuju, tadi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Seru gak nih guys gamesnya? Lagi belum comeback. Itu mah ada dendam ya kayaknya. Mayoritas pada jawab benar ya, berarti nyimak nih apa yang kita sampaikan. Kita udah ada di penghujung acara nih teman-teman. Oh, bentar belum. Oke, sebelum penutupan, aku mau dong ada satu orang perwakilan dari kalian buat ngasih feedback ke kita tentang kegiatan hari ini, kayak ngasih kesan-kesan. Soalnya aja Nazril. Ditumbalin ya kan Mas. Ada hadiah juga. Nanti depan ada hadiahnya. Kasih kesan-pesan ayo. Kakak-kakaknya gimana sih penampilan hari ini? Materinya bagus gak? Dance-nya seru gak? Boleh kasih kesan-pesan. Ada yang mau cowok-cowoknya juga. Cuma tes bebas coba aja. Curhat aja hari ini gimana kegiatannya, seru atau enggak? Wakilnya siapa wakilnya tuh? Tahu wakilnya aja. Siapa cowok juga wakilnya? Yang mau aja nggak apa-apa. Ayo maju depan. Masa malu-malu udah SMA. Ayo ayo. Ayo. Jangan dini ya. Ayo siapa yang maju aja? Ketua yang maju ketua. Katanya juga ketua. Katanya dengan hadiah. Atau mungkin itu yang dapat hadiah di kuis mau berdepan. Ayo ke depan. Biar cepat pesan-pesan. Langsung ke depan kali ya di mic-nya nih siapa yang mau nih pesan-pesan. Ini berdiri. Gue boleh dikasih tahu pesan-pesannya. Pesannya apa? Gue berdiri. Perkenalkan namanya. Iya. Coba aja. Ayo ketua kelas. aja ya. Tingkat gak apa-apa ya? Iya, siap banget tuh. Oke, dengan pesannya kita teh jadi tahu gitu budaya-budaya Acehnya, terus sejarah-sejarahnya, kerajaannya, terus ya yang lain-lainnya gitu. Ratingnya Dari 1 sampai 10 dari kegiatan 1 kita sampai 10. berapa? 100. Ih, 1000. Katanya ada hadiah lagi cina. Dokumentasi. Mister, kamu Ayo jangan ngedek. Jangan pingsan. Ayo jangan pingsan. Iya. Terima kasih. Jadi dapat ini Aceh ya guys. Oke.
biar kelihatan di kamera semua. Kak Caca. Kalian bakal dateng nggak? Bogor nggak ada yang orang Bogor ya? Ada ini ya, dateng ya. Dapat email anak badan sendiri semuanya. Kita Biar kelihatan semua, kelihatan kan? Ini udah tengah-tengah Lebih munduran lagi. Ya mungkin ada yang agak sedikit punya nyawa sedikit. Kata mama. Terus ini munduran biar informasi ayo. Lanjut ada kita gitu tanya. Munduran lagi. munduran lagi. Udah belum? Udah bawa belum kak? Udah bawa semua belum kak? Aman? Lu coba Foto dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 2, 3. Aceh coba Aceh. Aceh. 1, 2, 3. Saya ketawa. Jangan teriak. Makasih kecil. Masih kecil. Makasih kecil. Tapi mau satu dong video. Video yang Aceh itu punya ini, punya slogan. Kalau aku bilang Aceh, kalian jawab megah adat, mewareh budaya. Bisa nggak? Ada mewareh budaya. Megah adat, mewareh budaya. Bisa? Hari kamu. Gerakannya gimana tadi? Mewareh budaya gimana? Langsung ayo satu. Tanggung jawab ya. Satu, kedua, tiga. Aceh. Makasih ya semuanya. Ya. Mau lihat lembah lah. Lembah, mau lihat lembah. Ya. Oke, teman-teman ya semuanya. Makasih, maaf ya kalau ada salah-salah. Makasih guys. Makasih ya semua. Makasih Udah nih ya, udah sejam.